Halo sahabat Direktori Hukum, kali ini saya akan membahas mengenai tersangka, terdakwa, dan terpidana. Istilah tersangka, terdakwa, dan terpidana ini merujuk pada tahapan yang berbeda dalam proses peradilan pidana. Yang pertama yaitu mengenai tersangka. Pada pasal 1 angka 14 KUHP mengenai tersangka, yaitu seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, minimal ada dua alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP mengenai alat bukti perkara pidana. Status tersangka diberikan dalam tahap penyidikan oleh penyidik, yaitu Polri atau PPNS. Kemudian yang kedua, mengenai terdakwa. Pada pasal 1 angka 15 KUHP, terdakwa adalah seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan kasusnya sudah masuk ke tahap persidangan di pengadilan. Status terdakwa diberikan setelah berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan oleh jaksa penuntut umum. Terdakwa juga memiliki hak memberikan keterangan secara bebas kepada hakim, sebagaimana diatur dalam pasal 52 KUHP. Kemudian yang ketiga yaitu terpidana. Pada pasal 1 angka 32 KUHP mengenai terpidana, yaitu seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam artian, seseorang yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan dijatuhi hukuman atas tindak pidana yang dilakukan. Kemudian status terpidana muncul setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah. Maksudnya gimana sih? Yaitu putusan pengadilan yang memutus perkara pidana pada tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi. Kemudian putusan pengadilan yang memutus perkara pidana pada tingkat banding yang tidak diajukan kasasi atau putusan kasasi. Sebagai penutup, memahami perbedaan antara tersangka, terdakwa, dan terpidana adalah kunci untuk mengenali tahapan proses hukum pidana yang berlangsung di Indonesia. Setiap status memiliki implikasi hukum yang berbeda dan memerlukan penanganan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan mengetahui hal ini, kita dapat lebih memahami bagaimana sistem peradilan pidana bekerja dalam menegakkan keadilan. Jangan lupa untuk selalu mengikuti perkembangan hukum agar tetap terinformasi. Maka dari itu, nantikan video selanjutnya untuk membahas masalah hukum yang ada.